Ketahuilah bahwa semua rezeki itu dari Allah Ta'ala. Terkadang Allah luaskan rezeki kepada seseorang, terkadang Allah sempitkan. Tugas kita adalah menerima semua putusan Allah dengan sabar, syukur, dan qanaah atau merasa cukup dengan apa yang Allah karuniakan. Inilah kunci kebahagiaan. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh beruntung orang yang sudah berislam, lalu Allah beri rezeki yang secukupnya, dan Allah jadikan hatinya qanaah, merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Namun kebanyakan kita terkalahkan oleh hawa nafsu, sehingga merasa tidak pernah cukup. Demikianlah umumnya manusia, berapapun banyak yang Allah berikan, terasa tidak pernah cukup. Rasulullah pun pernah bersabda, "Andai Bani Adam memiliki 2 lembah yang penuh dengan harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut Bani Adam kecuali tanah, yaitu kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkadang, betapapun banyak harta yang Allah berikan, masih saja merasa miskin dan kurang. Inilah 10 sebab hidup tidak pernah bahagia, merasa miskin dan kurang harta. Yang like, komen, dan subscribe playlist dakwah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan rezekinya seluas-luasnya. 1. Karena tujuan hidup dan ambisi terbesarnya masih mencari dunia, bukan akhirat. Orang yang ambisi terbesarnya adalah dunia, Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Ia merasa miskin terus. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa ambisi terbesarnya adalah dunia, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Allah jadikan kefakiran di depan matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali sesuai apa yang telah ditetapkan baginya. Barang siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhirat, Allah akan memudahkan urusannya. Allah jadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam ia tidak menyangkanya." Hadis riwayat Ahmad. Ibnul Qayyim rahimahullah pun mengatakan, pecinta dunia tidak lepas dari 3 hal: kegalauan yang terus-menerus, keletihan yang terus-menerus, dan kekecewaan yang tiada berakhir. 2. Karena jahil terhadap ilmu agama. Ilmu membuat pemiliknya jauh dari cinta dunia dan sadar bahwa akhirat adalah tujuan. Orang yang berilmu akan paham kekayaan hakiki bukanlah kaya harta benda, namun kekayaan hakiki adalah kaya hati. Rasulullah bersabda, "Bukanlah kekayaan itu adalah banyaknya harta benda, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati." Hadis riwayat Muslim. 3. Karena mengikuti bisikan setan dengan melakukan maksiat dan berbuat bid'ah. Karena setanlah yang menakut-nakuti dengan kefakiran lalu menyuruh manusia berbuat maksiat, bid'ah, dan kesirikan demi untuk mencari dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Orang yang terbawa oleh bisikan setan ini akan terus merasa kurang dan kurang, sehingga akhirnya ia menjalani jalan-jalan yang haram untuk mendapatkan harta. 4. Karena banyak bergaul dengan orang kaya, kurang bergaul dengan orang miskin. Orang yang banyak bergaul dengan orang-orang kaya yang memiliki harta lebih banyak darinya, ia akan menganggap remeh nikmat Allah yang ia dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah orang yang berada di bawah kamu, dan jangan lihat orang yang berada di atas kamu. Karena dengan begitu kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikannya kepada kamu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Banyak bergaul dengan orang-orang yang miskin dan lemah akan melembutkan hati dan menjauhkan jiwa dari cinta dunia. 5. Kurang mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil. Jika hal-hal kecil tidak disyukuri, maka nikmat-nikmat yang besar tidak akan disyukuri dan terus merasa kurang. Rasulullah bersabda, "Orang yang tidak mensyukuri yang sedikit, ia tidak akan bersyukur pada nikmat yang banyak." Hadis riwayat Ahmad. 6. Hati yang sakit dan mati sehingga tidak memiliki rasa tawakal, husnudon billah, qanaah, syukur, dan ibadah-ibadah hati lainnya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Apa kalian menyangka kefakiran itu adalah kekurangan harta?" Abu Dzar menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya kekayaan hakiki itulah kekayaan hati, dan kefakiran itu adalah kefakiran hati." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hati yang sehat akan merasakan ketenangan dan manisnya iman. Tidak ada perasaan susah karena kurangnya harta. Allah Ta'ala berfirman, "Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada,
Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Fat ayat 4. 7. Kurang ibadah. Allah menjanjikan orang yang banyak beribadah akan diberikan rasa lapang di dada dan akan dicegah dari kefakiran. Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai manusia, habiskan waktumu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kecukupan dan akan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutup kefakiranmu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka perbanyaklah ibadah dan ikhlaslah dalam beribadah. Niscaya Allah akan berikan kecukupan. 8. Penghasilan dan pekerjaannya haram. Karena harta yang haram tidak ada keberkahan di dalamnya. Semua yang didapatkan akan terasa kurang dan sedikit kebaikannya. Misalnya harta riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menghancurkan harta riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka api neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Ahmad. 9. Tidak mau bekerja dan malas. Ketika seseorang tidak mau berusaha dan malas mencari rezeki, bagaimana mungkin ia lepas dari kefakiran? Maka bagi laki-laki tidak boleh malas dan enggan bekerja. Rasulullah bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun setiap mukmin itu baik. Semangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam perkara tersebut. Dan jangan malas. Jika engkau tertimpa musibah, maka jangan ucapkan, andaikan saya melakukan ini dan itu. Namun ucapkan, ini takdir Allah. Apa yang Allah inginkan itu pasti terjadi. Karena ucapkan andaikan itu akan membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. 10. Jarang berdoa. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak doa-doa agar terhindar dari kefakiran. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan dan kekayaan. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak doa lainnya yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah 10 sebab senantiasa kita merasa miskin dan kurang harta. Mari kita kenali dan renungkan poin-poin di atas dan segera perbaiki ibadah dan hati kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan rezeki kita dan didatangkan rezekinya dari arah yang tak disangka-sangka. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Playlist Dakwah agar menjadi amal jariah. Wallahu a'lam bishawab.